Legenda Saweri Gading. Part 1. Alkisah, di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja bernama Latogek Langik atau lebih dikenal dengan panggilan Batara Latu. Sang raja mempunyai 2 istri, yaitu satu dari golongan manusia biasa, penduduk dunia nyata, bernama Wi Opu Sengeng, dan satu lagi berasal dari bangsa jin. Dari perkawinannya dengan Wi Opu Sengeng lahir sepasang anak kembar emas, yakni seorang laki-laki bernama Saweri Gading dan seorang perempuan bernama Wi Tenriabeng. Berdasarkan ramalan Batara Guru, ayah Raja Luwu, Saweri Gading dan Wi Tenriabeng kelak akan saling jatuh cinta dan menikah. Padahal menurut adat setempat, seseorang sangat pantang menikahi saudara kandung sendiri. Agar tidak melanggar adat tersebut, Raja Luwu pun membesarkan kedua anak kembarnya tersebut secara terpisah. Ia menyembunyikan anak perempuannya, Wi Tenriabeng, di atas loteng istana sejak masih bayi. Waktu terus berjalan. Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Wi Tenriabeng tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Namun, sepasang anak kembar tersebut belum saling mengenal. Pada suatu hari, Saweri Gading bersama sejumlah pengawal istana diutus oleh ayahnya berlayar ke negeri Taranati, Ternate, untuk mewakili kerajaan Luwu dalam sebuah pertemuan para pangeran. Namun sebenarnya tujuan utama Saweri Gading diutus pergi jauh ke Ternate karena saudara kembarnya Wi Tenriabeng akan dilantik menjadi bisu dalam sebuah upacara umum, yang tentu saja tidak boleh dihadirinya karena dikhawatirkan akan bertemu dengan Wi Tenriabeng. Dalam perjalanan menuju ke negeri Ternate, Saweri Gading mendapat kabar dari seorang pengawalnya bahwa ia mempunyai saudara kembar yang cantik jelita. Saweri Gading tersentak kaget mendengar kabar tersebut. "Apa katamu?" "Aku mempunyai saudara kembar perempuan," tanya Saweri Gading dengan kaget. "Benar, Pangeran. Saudaramu itu bernama Tenriabeng. Ia disembunyikan dan dipelihara di atas loteng istana sejak masih kecil," ungkap pengawal itu. Sekembalinya dari Ternate, Saweri Gading langsung mencari saudara kembarnya yang disembunyikan di atas loteng istana. Tak pelak lagi, Saweri Gading langsung jatuh cinta saat melihat saudara kembarnya itu dan memutuskan untuk menikahinya. Raja Luwu Batara Latu, yang mengetahui rahasia keluarga istana tersebut terbongkar, segera memanggil putranya itu untuk menghadap. "Wahai putraku, mengharap pendamping hidup untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tapi, perlu kamu ketahui bahwa menikahi saudara kandung sendiri merupakan pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Jika adat ini dilanggar, bencana akan menimpa negeri ini. Sebaiknya urungkanlah niatmu itu, putraku," bujuk Raja Luwu Batara Latu. Namun, bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Saweri Gading untuk menikahi adiknya. Namun, akhirnya Saweri Gading mengalah setelah Wi Tenriabeng memberitahunya bahwa di negeri Cina, bukan Cina di Tiongkok, tapi di daerah Ternate, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mereka mempunyai saudara sepupu yang sangat mirip dengannya.
Bang, pergilah ke negeri Cina. Kita mempunyai saudara sepupu yang bernama Wicudai. Ayahanda pernah bercerita bahwa aku dan Wicudai bagai pinang dibelah dua, bujuk Wicudai. Benar, putraku. Wajah dan perawakan Wicudai sama benar dengan adikmu, Witendriabeng, sahut Raja Lu Batara Latu. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Witendriabeng memberikan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincinnya kepada Saweri Gading. Witendriabeng juga berjanji jika perkataannya tidak benar, ia bersedia menikah dengan Saweri Gading. Bang, jika rambut ini tidak sama panjang dengan rambut Wicudai, gelang dan cincin ini tidak cocok dengan pergelangan dan jarinya. Aku bersedia menikah dengan abang, kata Witendriabeng. Akhirnya, Saweri Gading pun bersedia berangkat ke negeri Cina, walaupun di hatinya ada rasa kecewa kepada orang tuanya karena tidak diizinkan menikahi adiknya. Untuk berlayar ke negeri Cina, Saweri Gading harus menggunakan kapal besar yang terbuat dari kayu Welerenge, kayu Belande, yang mampu menahan hantaman badai dan ombak besar di tengah laut. Wahai putraku, untuk memenuhi keinginanmu memperistri Wicudai, besok pergilah ke hulu sungai Sak dan menebang pohon Welerenge raksasa untuk dibuat perahu. Perintah Raja Lu Batara Latu.